membuat pindah itu karena jumlahnya semakin musik banyak. Kakadut Ya. ini sejak Berapa di banyak Pak? Simatanggu atau sesudah di Munte ini? Itu mata pencarian untuk membuat air bersih itu bagaimana prosesnya? Boleh diceritakan prosesnya sampai dapat air bersih untuk bersama Pemerintah itu punya kepedulian nggak sih menurut Bapak terhadap masyarakat di sini? Kami sedang melakukan riset tentang kehidupan demokrasi pada masyarakat 3T atau suku yang terjauh dan terluar di Indonesia. Penelitian kami pada tahun ini yang dibiayai oleh dana LPDP adalah representasi identitas dan demokrasi dalam sastra di wilayah 3T. Demokrasi merupakan tatanan politik yang dipilih oleh suatu negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan demokrasi itu berprinsip menghargai kesetaraan dengan pelayanan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan untuk golongan tertentu pastinya. Bagaimana demokrasi Pancasila dalam wadah negara modern ini berjalan di Indonesia, terutama di daerah terluar Indonesia. Melalui pintu tradisi lisan ini, kami ingin membuka tabir kehidupan demokrasi masyarakat Mentawai, terutama di Siberut Selatan. Masyarakat Mentawai yang kami temui di Kecamatan Siberut Selatan ini merupakan masyarakat yang masih komunal, yang sejak didirikannya Republik Indonesia ini memang sudah dirangkul oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi masyarakat modern, sama seperti masyarakat Indonesia yang lain. Dan itu lebih marak lagi pada tahun 1980-an. Tetapi sebenarnya jauh sebelum pemerintah Indonesia merangkul mereka, misionaris lebih dulu secara mendalam masuk dalam kehidupan masyarakat Mentawai ini dan mengajak mereka masuk dalam dunia modern melewati agama-agama besar, misalnya Katolik dan Protestan. Jadilah orang-orang Mentawai kemarin yang kami temui adalah masyarakat Mentawai yang hampir sama dengan masyarakat Indonesia yang lain. Mengambil agama dari salah satu agama yang oleh pemerintah disahkan. Meskipun pada saat sekarang kepercayaan agama juga disahkan. Hanya uniknya masyarakat Mentawai ini tetap meyakini nilai-nilai tradisi mereka atau nilai-nilai yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Saya pengen tahu sih kalau emang nggak diingat ya nggak apa-apa. Mungkin ya pada saya membayangkannya pada saat berpisah mau membuat suku baru atau hidup baru di mana kan pasti sedih banget gitu kan ada perpisahannya. Ada. Dan pada saat membuat suku baru datang di tempat baru misalnya itu ada doa-doanya atau Ada apa? itu ada. Ada. Kristen mereka tandanya itu ada sudah mereka pisah. Ada pestanya itu. Bapak pernah itu tahu itu Ya namanya? kalau kita di sini ya sekarang ini tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Sudah nggak tahu. Ceritanya aja. Kalau namanya di Mentawai, lihat jauh-jauh. Lihat jauh-jauh lihat Itu pesta cerai suku. lihat jauh-jauh. Pesta cerai. Lihat Iya. jauh-jauh itu cerai. Pesta cerai. Pesta cerai suku. Itu syaratnya apa Pak? Syaratnya potong babi, Potong ayam. Kita guru. Nangkap babi hutan.
dapat dapat hasil buruan berarti sudah oke. Sudah oke, sukses ya. Jadi ada mantranya sendiri, terus kemudian ada syarat-syaratnya sendiri, terus menyembelih babi berapa banyak? Tergantung yang punya pesta itu. Sanggup, mampu, kemampuannya berapa. Jadi itu sebenarnya tanda perpisahan ya? Ya, Belum pergi ya? ya. Tanda perpisahan. Sudah Oh, sudah berpisah. Oh, jadi mungkin maksudnya diniatkan untuk kita punya hidup baru. Mungkin maksudnya gitu ya. Apa namanya? Towak lah. si B bikin pesta juga, si A Sama-sama bikin pesta karena udah bercerai gitu. iya. Jadi mereka bersama di situ baru Ya, bilang dari berpelukan. Kalau sudah berpelukan berarti ya, Tetap berpelukan. ya betul. salaman. Jadi ada daun-daun dari apa ada juga dia. Oh, berarti cara mereka menyelesaikan perselisihan itu Iya. bagaimana mereka tidak dengan kekerasan tapi Saling tetap memaafkan. tetap Ada apa? Ada daun-daunan. Daun. Nama daunnya Bapak nggak tahu? Daun Tahu, tahu. Ailepet Ai namanya. lepet. Ailepet Ai mumunin. lelepet. ai Ai lelepet. ai lelepet. Betul. Nama mumunen. Pak, sairnya itu ingat ada yang ingat nggak? Mumunin. Ada. Ada, Bapak bisa Pak? Ada, Pak. Oh, yang kuna. Itu di mana? Manairan satu aku ay lelepet, siya lelepet tubo. Malaya sa ako, malalapit, mumunin, siya malapit tubo, paru siya malapit tubo, siya daw puri manua, kababaja, kaukulo, kalewat. Artinya apa Pak artinya tadi Pak? Artinya untuk saling memaafkan, Tidak ada tidak ada penyakit, tidak ada menghalang cobaan, cobaan-cobaan. sehat-sehat. Tidak ada halangan. Ya, Ini bercerainya baik-baik ya Pak? Manayra sa ako, ay lepit, mumunin, siya daw puri manua, kababaja, kaukulo, kalewat. Artinya Artinya saling memaafkan kan mereka sudah mengamankan aman, supaya tidak ada terjadi apa-apa. tidak bisa jangan ada penyakit Ya, itu. kembali lagi bersatu mereka. Jadi saling memaafkan persyaratannya itu. Ada daun. Iya. Harus ada daun. daun apa itu? Lepet tadi. Di sini ada. Jadi bunga ailelepen itu lambang memaafkan. Kalau Pak Mateus yang sama Pak Frans. Pak Peran, hanya Pak Peran tidak dikasih sama Pak Mateus, berarti Pak Peran ini belum masih dendam. Masih ada dendamnya sama kita. Tapi kalau sudah saling Oh iya. kasih itu sudah selesai. Sudah aman. Ya kan Putri? Kalau yang Udah kedengaran tadi ini. Oh, Pak, kalau yang tadi itu ada nggak dikemas dalam Iya, bunganya. cerita Pak? Yang tadi itu ada ceritanya nggak Pak? Dikemas dalam cerita jadi anak-anak generasi berikutnya jadi tahu seperti itu. Ya itu harus ada. Ada ceritanya. Ada. Ada ceritanya nggak di Bukan hanya Yang bisa bukan hanya ini waktu mereka cerai suku, tapi dipakai ini banyak masih banyak hal lain. Otak. udah. Iya, tapi dikemas dalam bentuk cerita ada ya Pak? Misalnya cerita apa gitu judulnya gitu Pak. Dari Mentawai ini Pak. Apa Pak cerita lisan yang menggambarkan saling memaafkan itu tentang suku. Dengan Apa? gampang. Jangan terulang kembali. Oh, gitu. Iya. Kalau sudah berdamai, dinasehati kepada istri dan anak ya. Hanya Yang Bapak ingat. Sudah lupa nih. jangan terulang kembali. Hanya pesan aja yang Ini sebenarnya yang saya belum tahu apa sih penyebab perpisahan ini, permasalahannya itu sehingga meninggalkan tempat dan mendirikan suku baru. Ada istri Pak Dober dengan istri saya bertengkar. Oh, jadi bisa karena istri yang bertengkar, Iya, bukan karena suami. dia tuntut kamu ini hidup untuk
atas saya. Dasarnya kami berbisa. Dasarnya bisa karena Terima kasih banyak Pak. sama Dengan anak juga. Ingat kan? juga. anak juga bisa. Ingat. Oh, dengan Kalau sakit hati kami mendengar omongan mereka itu, ya lebih baik kita bisa. Biarpun satu ibu satu bapak kami. anak juga bisa. Iya. Jadi yang dianggap salah satu yang biasanya jadi masalah itu istri bertengkar. Iya. Pak. Dengan Anak juga Padahal bisa mereka, Madinah. padahal mereka itu Bu, tidak lain bapak, lain ibu, lain suku. Mereka bertingkat. Yang kena bisa kakak adik. Iya. Kena ini kalau tersinggung bapak, kalau tidak tersinggung tidak. Bisa. Kalau tersinggung, tidak problem. tapi tidak itu Kalau sudah tersinggung, iya. itu solusinya dalam kehidupannya. Jadi kalau dia bertingkat Dia ada sendiri dia Many siapa? talking, many problems. mulai mereka datang dengan siapa. Nah, kalau misalnya kemudian apa namanya pindahnya itu karena sudah banyak penduduknya, orang-orangnya pindah itu pakai ada bunga ailelepen nggak atau mantra-mantra itu tadi juga nggak? Tidak ada lagi. Nggak ada. Mereka baru Nggak boleh pergi dulu. Kalau berkumpul baru nanti pakai nama suku yang lama tadi itu ya. Oh, jadi suku lama itu kalau berkumpul pakai baju. Tapi kalau karena bertengkar baru nanti persatuannya pakai bunga ailelepen saling memberi yang ailelepen gitu maafkan. saling memaafkan. Kalau ada Hah? Iya. Tema kayak itu terima kasih dulu. Iya, Pak. Kalau mau nyanyi sama sekere ini, kita itu katakan dulu di rumah. Ini mungkin sekiranya tahu nih apa doa mantranya apa kalau misalnya mendirikan berpisah dengan suku bisa Nah, ini daunnya. Oh, bunga itu namanya ini bunga apa? Lelepet. Pak bisa diperagakan Pak ke Bisa. Sama Bapak. Lihat jadi mereka tidak saling memaafkan ini. ailelepen. Iya. Saya naruh di mana Bapak? Di sini. Oh gitu. Lagi. Ini. Olehnya lepet. Barang gitu. Munen. Yang prima nua kabaja kapul lewat. Itu dia. Sudah ikhlas. Itu artinya apa tadi? Tadi sudah Saling memaafkan. Saling memaafkan. Semoga Tidak sama-sama terulang. saling sehat. Saling sehat. Ya, Pak ya. Lagi ketika bertemu. Ya. Begitu nih. Terus ini sampai udah selesai udah. Iya. Jadi lepas juga tidak apa-apa. Saya lepas dia tidak lepas. Ibarat mau ikut. Dipakai aja. Mungkin Bapak bisa tolong terjemahin pertanyaan saya ke Sikere ini. Mungkin Bapak Sikere ini tahu mantranya ketika pindah dan mendirikan suku baru itu yang tadi artinya itu apa semoga sehat-sehat. Sarap anai mancara-mancara anak. Pasikat dia. Kewaku. Contohnya. Kalau utali mau mita, anu mataran. Apa itu artinya Pak? Contohnya kalau umpamanya ini umpamanya. Umpamanya, misalnya. Tanda-tanda. Baik si puri di ruangan. Contohnya ya. Kalau kawin cipu kayak ini dengan siapa namanya? Dina. Dina. Kawin. Ini mentalnya ada apa itu caranya? Ini daun ini dipakai juga ini. Ini selalu apa dia ini? Lekei. Aku wadna aku simaroro lai gatagoy. Simaro lai gatagoy. Kaboro shushu kule ke tagoy. Marisa mangge tagoy. Kainele uwe tagoy. Kabeliu tei kule ke tagoy. Ibarat anaknya anu. Bos. Lagunya ini ada. Kalau sama-sama suka, itu diborong susunya itu. Sini tinggal tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau tidak sama suka, Iya. di belakangnya.
Kentutin lu deh. Tapi tadi Pak, pertanyaan saya tuh maksudnya kalau misalnya kan tadi berpisah suku karena pertengkaran. Nah itu kan tadi kan ada perasaan sedihnya kan tadi. Ya, betul. Perasaan sedih karena pindah suku itu loh, mau akan mendirikan suku. Nah itu mengucapkan sesama saudara itu ketika pindah suku itu apa sebenarnya? Kalau ada coba-coba. Hah? Kalau ada coba kemana? Kiba iko punya iko ada. Apa tadi? Coba diulang. Jadi kan tadi kan Bapak Markus ya, tadi Pak Pepe cerita kalau misalnya saudara ini bertengkar dan harus pindah dan terpaksa mendirikan suku baru itu kan ada perpisahan pasti kan? Ya. Nah itu apa yang diucapkan sesama saudara yang berpisah? Kayak Bapak lupa tadi pas kami tanya mantra mendirikan suku baru itu. Oh tidak ada mantra. Tapi pindah suku, nama suku ada. Untuk mendirikan nama suku ada. Oh, nama umpamanya ini Serakopa, ini Sekaliau. Dia perempuan, saya laki-laki. Iya, dia titi. Oh. Di sana istri saya. Supaya kami ngambil, dia termasuk ke suku, nama sukunya Sekaliau. Bu, masalah patengkar deh, jadi patengkar sekarang. Ada. Maksudnya nih. Kayak musabo kam lakuku tu itu apakah anak ini apa? Wanenu anak ada. Anak mancarania. Anai. Karena itu ada. Ada. Dia mesti cerita, mantarani anai. Dia punya kemesan kalau kanu. Kasih sumpah. Oh, bersumpah. Tidak bisa ketemu lagi. Ada juga sementara. Iya, tidak bisa Itu berdamai dah lagi. Rotan dipotong. Bakare rotan. Iya, rotan. Betul. Tua. Dia mesti sia-sia pindah tempat. Itu Tidak ada masalah itu. Ada juga. Bisa mereka kumpul lagi seperti Oh. yang bisa dipakai ini. Ada juga tidak pakai Tapi kalau mau ada pemotongan rotan Tidak akan ketemu lagi kan? ada juga persyaratannya. Tadi itu. Iya, kalau bisa dia adakan apa? Kuliah itu kan di rumah ke subuh nasi. ya pesta. Pesta, oh, ya, adakan pesta. Diadakan pesta. Yang dia juga kan dia juga pesta ya supaya anak bapak itu diterangkan sama anaknya istrinya sama bajak nu itu om jangan pergi lagi. Iya, kan kita sekarang sudah berpisah. Tetap kalau tidak ada suku yang baru tetap suku Sekaliau. Yang saudaranya itu Sekaliau juga. Tapi sekarang kan sudah bisa mereka tetap Sekaliau, kedua orang tuanya itu Sekaliau. Tapi kalau ada suku baru Sabago, ya terserah sama bapak ini. Oh, dia kasih nama sukunya. Berarti hanya perpisahan suku. Apa yang dinyanyikannya waktu perpisahan suku itu? Tahu tiana. Tidak ada. Hanya kalau sudah dibentuk suku baru, dia adakan pesta khusus keluarganya. Kan dulu dia cerai suku. Dia adakan pesta, pasti pesta cerai suku itu. Jadi lama kelamaan itu baru dia adakan pesta lagi khusus mereka. Kumpul lagi. Itu lain nanti ceritanya. Yang lain ceritanya ini, tapi yang suku yang cerai itu enggak. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Makasih banyak. Ya sama Daniel ya. Ya Pak. makasih. Jadi gitu ya. Barang dong boy. Kasih, Maya udah dapat lebih detail tadi yang perpisahan suku. Apa nama pesta kalau pisah
suku itu dalam bahasa Indonesia? Apa tadi itu? Jauh-jauh. Jauh. Kalau membentuk suku baru, Ya. namanya? Maaf. Oh, tak apa ni. Boleh tak boleh? Tak. Boleh tak apa? Aman. Pauma hitam lecet. Tak musyarahin. Kan tengah separuh rumet. Oh, ini tak pauma hitam lecet. Oh, ini dapat musyarahin. Sebulan senet. Baru memakai ini. Kalau mereka kumpul lagi, tidak ada untuk pemotongan itu sangat parah itu kalau memotong rotan itu. Tidak bisa ketemu lagi. Makan pun di rumahnya tidak bisa. Tidak mau lagi. Tidak boleh. Itu artinya sudah ada Sudah putus hubungan. Tapi kalau cerai Biasa. bisa diminta rokok, makan di rumahnya tidak Masih bisa. boleh. Jadi kapan waktu itu damai mereka bisa memakai ini. Tapi kalau sudah dipotong damai mereka makai ini tidak mampu juga, tidak mampu ini. Tetap mati mereka. kalau sudah rotan itu sudah marah sekali di sini ya, sudah tidak Iya, ada maaf di dalamnya. Ini yang perlu digali lagi sama si bajak lala ini adalah cerita-cerita binatangnya. Jadi di sini sangat kaya. Tadi udah dikasih satu contoh tentang kura-kura dan Jawa dan Saina. Ada cerita-cerita lain yang paling banyak. Sudah di Tou dan Saina. Tou. Ya. Tou. Sini. Bukan yang kura-kura. Kura-kura Tou kalau namanya di sini Tou. Kura-kura darat, Bukan buaya darat ya. kura-kura. Kita lanjut ke Pak Rafael ya. Silakan Pak Rafael, pertanyaannya sama suku Same. Makanya pertanyaan nak kasih Matalu. Oh, Petro. Turunnya dari Simatalu juga. Dia dari Sigep. Berisigep. Kere. Simatalu, Berisigep. Terus kemana Bapak? Dari Berisigep terus kemana? Dari Silaoina. Silaoinan. Satu keturunan. Oh, satu keturunan. Terus Dari Matotonan. Matotonan juga. Dari Matotonan ke Dari Matotonan ke Madobak. Madobak juga. Oh, jadi di sana ya. Baru ke Madobak turun dari Amek. Kamek. Harus ada suku sambil. Samek-mek itu artinya apa? Kamemek. Di rawa itu. Oh, Same. Lumpur di lumpur. Tanahnya itu tanahnya itu lumpur. Oh, Tanahnya lumpur. Jadi lah itu diambil jadi nama suku. nama suku. Same. Jadilah sukunya Samemek. Karena tanahnya itu lembek. Tanah-tanah lembek. Baru kemudian ke sini. Jadi nih persoalannya pindah ini. Persoalan pindahnya kalau tadi dari Simatalu pasti ingin mengembangkan sama ya Pak ya. Mengembangkan mencari pencarian hidup yang lebih baik ya. Nah, kemudian Tidak ada permasalahan. tidak ada karena berperang nggak ada ya, berkelahi antara suku atau dalam suku nggak ada ya. Nah kemudian ketika dapat tanah lumpur tentu pengen dapat tanah yang lebih padat ya. Jadi masalah geografis. Lumpur terus pindah lagi kemana? Sini Mbak. Munteng. Namun jadi ini yang dianggap cukup ideal ya Pak ya, lebih dekat kayak gini. Bapak waktu pindah-pindahnya itu dari zaman orang tua ya, kakek. Oh, Nenek buyut ya. dari nenek moyang.
Pak Rafael tahun lahir tahun berapa Pak Rafael? Nggak ingat. Kalau KTP-nya ada, Pak. KTP Bapak ada. Tapi Ada. di bawah. Oh, bukan maksudnya tahun lahirnya nggak ingat. Sama kayak bulan. Tak. Oh. Bapak, dari semua tempat ini mungkin pernah diceritakan dulu oleh leluhur gimana yang paling enak itu gimana? Maksudnya tempat itu yang paling Kau masanang waktu pindah. Sa kuha kay si masanang. Ano ito kay pindah. Wan. Kayaknya itu sesuatu dengan Tak sesuatu tapi tak kaya ano pindah. Tidak ada terasa Tapos sesuatu kay senang. pindah. Tidak ada misalnya dibilang Dari senang di Munte di sini. Berarti ekonominya sudah ini, sudah oke. Oh, jadi Muntai itu jadi patokan ekonomi lebih baik di Muntai. Sudah lumayan lah. Kalau menurut saya pribadi lebih senang sedikit di sini daripada Hulu kan aksesnya jauh di Jadi mana. kebanyakan masyarakat akhirnya pindah ke Muntai, Ke Muara. ke pesisir ya, ke pesisir kecamatan karena pertama lebih dekat dengan kota dan ekonominya lebih lebih lancar lah. Akses ekonominya. Menjual apapun hasil ladang kita Lebih mudah. di sini ke kecamatan. mestinya ada cengkeh. Oh, ada cengkeh. Berapa Tahun kemarin luas? ini turun. Berapa luas perkebunan? cengkehnya tidak banyak. Oh tidak. Di sini yang dulu yang banyak itu Nina, kayu nilam ya, nilam ya. Apa rotan yang utama, tapi itu juga sudah mulai menipis. Istilahnya ada lah cengkeh tapi ada yang 10 batang, ada 5 batang. Kayu mentawai itu sudah dikeruk banyak sekali tahun 70-an. Ini produsen kayu. 70-an itu perusahaan datang. Kayu Orde baru kan? Orde Baru. 6 tahun sekali, 5 tahun. Habis. Jadi itu mungkin salah satu hubungan tidak harmonis, eksploitasi. Eksploitasinya luar biasa. Kayu mentawai itu jadi primadona. Banyak sekali maling kayu dulu ya Pak ya. Jadi sekarang yang di mereka sini tidak itu tinggal sisa-sisa ya. Iya, sisa-sisanya dan kayu-kayu kecil-kecil dulu itu yang kayu-kayu besar yang Tapi kita ada. harus cari literatur itu bagian dari sini. Nah, apakah mereka membayarnya kita belum tahu. Adakah orang-orang yang dulu mencuri kayu itu menanam kembali bibit-bibit kayu baru di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ditanam itu digantinya sekarang sudah besar itu. Sudah besar ya. Sudah dipanen lagi. Tapi tidak ada. Ini surganya dulu. Tapi sekarang masih ada yang curi kayu di sini. Tidak ada lagi. Ya kayu yang mau dicuri itu juga sudah tidak ada ya Pak Petrus? Dari tapi tidak ada. Tidak ada ya. Illegal logging nggak ada di sini. Kalau ada pasti ditangkap masyarakat Tangkap ya. itu ditangkap. Ya. Kalau ini manau kita masih banyak nggak manau? Manau sekarang yang banyak itu ditanam sendiri. Ditanam sendiri. Mana itu apa? Rotan yang lebih besar. Ditanam sendiri. Kalau nilam Nilam sekarang musimnya tidak ada lagi. tidak ada lagi. Jadi apa yang utama di kita sekarang yang bisa kita jual Pisang. keluar? Pisang sekarang. Pisang. Pisang banyak Medan, dari kita. pisang Pisang Medan. Medan. Pisang sama Itu untuk si Berut saja atau juga si Pora dan si Kakak? Seluruhnya. Seluruh Mentawai. Mentawai. Kabupaten Mentawai. Pisang Medan namanya. Pisang jo? Kerambia bule. Pisang. Kelapa. Kelapa. Kelapa bulat. Ada juga kopra juga ada. Oke. Kopra apa? Kopra. Kawasan minum kan. dari wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, dengan ketua-ketua adatnya, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana akses terhadap hak-hak masyarakat tadi itu mengenai kesehatan, pendidikan, apakah itu sudah terpenuhi, kemudian infrastruktur itu meliputi jalan, polisi jalan, akses untuk mendapatkan internet, akses untuk mendapatkan penerangan listrik. Nah, itu penting. Kemudian sanitasi, air bersih segala macam.
Nah, itu yang ingin kami lihat juga. Jadi penelitian ini tidak murni kepada pendekatan penelitian sastra ansih, tetapi lebih ke multidisipliner juga, dari sastra sebagai pintu masuknya. Kemudian kami melakukan semacam wawancara mengenai sosial budaya masyarakat setempat di dalam penelitian ini. Jadi bisa dikatakan ini semacam penelitian yang lintas disiplin juga, karena kami mencoba melihat juga dari sosiologis dan antropologisnya. Tradisi lisan sendiri sudah sangat dekat dengan antropologi, tradisi lisan, antropologi, sastra, kemudian juga pendekatan sosiologis dari masyarakat yang kami datangi. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Markus. Pak Markus dari suku. Pak Markus lahirnya tahun berapa, Pak? Suku apa ini? Suku Sagari. Sagari. Pak Markus. Iya, Pak Markus. Saya, Iya, lahir tahun berapa, Bapak? nama saya Markus, Markus. suku Sagari, Sagari. Pakai hai. umur 83. Umurnya 83. Nenek moyang kami turun dari Simatali. Simakali. Dari Simatali juga. Oh iya. Sama-sama. Namanya yang turun di Siberut ini Kari Reket itu Siubat. Nenek moyang dari Simatali itu Siubat. Itu yang nama nenek moyang yang pindah. Nama nenek moyang dari Simatali itu Siubat. Dari Simatali sampai di Matotonan. Ada sama Matotonan. Si Ubat itu masih ikut ke Matotonan. Iya, dasar dari Simatali itu. Nenek moyang dari Simatali. Ya, dia di Simatalu si Ubat, tapi apakah ketika pindah ke Matotonan si Ubat juga ikut pindah? Iya, ikut. Ikut. Oke. Iya. Lah lalu dari Matotonan kemana lagi Pak Markus? Dari Matotonan turun ke Rogdok. Karokdok. Sudah berkembang. Rogdok. Rokdok. 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 Lalu dari Rokdok kemana Pak Markus? Di Siberunulu. Siberut Ulu. Simpang. Lalu baru ke sini. Tahun 79 turun ke Munte. 9 ke Munte. Alasan perpindahan juga karena ekonomi ya Pak? Ya. Alasan pindah saya menjadi kepala kampung tahun 66. Oh. Dibawa kasih Tiung. Oh, sempat kantor ke situ. imigrasi menengok perkembangan manusianya, kemajuan orang. Waktu Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Saya menjadi kepala dusun, kepala kampung 2 periode. 10 tahun. Tahun 82 ada pemekaran pembentukan desa. Waktu kemudian ini di bawah saya kasih Tiung menengok dalam migrasi. Tiung 1 1.500 jiwa. Tiung 2 1.500. Apa perkembangan orang di situ? Tani. Waktu kami kasih dulu. Pulang aku dari dari si Tiung ada perencanaan pindah waktu kepala kampung itu. Pindah ke sini. Pindah ke Munte. Jadi pindahnya itu bukan dari suku Bapak ya, tapi dari pemerintah. Semuanya. Karena saya sebagai kepala kampung. Oh. Saya minta kepada masyarakat, sekarang saya mau pindah ke Munte Perkampungan Baru. Kalau bapak-bapak yang tinggal di sini, pilihlah kepala kampung yang baru. Di Jawa masyarakat Munte, waktu sebelum dulu, seperti contohnya seperti ayam Pak. Kalau induknya lari, anaknya lari juga. Baru pindah kami semua. Oh, pindah. Tahun 79. Waktu di sini tahun 80 itu kami terima bantuan sosial. Yang untuk membangun rumah itu?
Yang membangun sosial perumahan. Perumahan. Pemerintah. Pemerintah yang kan waktu itu saya dengar itu 80 ya Pak ya. Waktu itu kan masyarakat Mentawai masih beternak babi di bawah rumah ya. Iya. Lalu kemudian diberikanlah bantuan membangun rumah, ternaknya dipindahkan agak jauh. Iya. Nah, katanya menurut Bapak waktu itu berhasil atau tidak program itu? Apa itu? Program bantuan sosial tahun 80 itu berhasil atau tidak? Datang di sini wakil gubernur Pak Kabul. Berhasil itu. Waktu saya kepala kampung Ha-ha. ditanya, Bapak sebagai kepala kampung di kampung ini, bantuan apa yang Bapak mau terima? Oh, ditanya, ada ditanya. Oke. Apakah sosial? Nah, Apakah elemen? nah. Saya jawab, itu dari kemauan pemerintah. Kami tidak boleh tentukan. Kalau ingin pemerintah membantu, kami terima itu seniman. Artinya seniman itu bantuan presiden. Kalau sosial itu menteri, saya punya menteri sosial. Kami masuk terima seniman. Baru kami terima bantuan sedikit. Bantuan parang, daging, bantuan bibit sangke, sangkul, garga, semuanya alat-alat itu. Pertanian. Sudah tahun itu 8 tahun 80 terima bantuan. Kalau dulu waktu saya kepala kampung berjuang hidup mati ke tangan rakyat. Sudah 30 tahun saya memimpin Pak dusun Munte ini. 32 tahun. Kepala desa 2 periode, kepala dusun 2 periode. Jadi memasukkan membawa pendidikan bukan pemerintah, hanya swasta. Misionaris. Agama. Agama. Masuk agama Bahai, masuk agama Katolik, disitulah dari Panudi, dari Jawa menjadi guru, langsung ke lokasi. Baru masyarakat, anak-anak kami tahu membaca, tahu menulis. Tahun 82 baru ada kegiatan pemerintah membantu sekolah. Jadi misionaris dulu kan ya. Tahun 82 waktu saya kepala kampung itu, Iya. kepala desa. Jadi tahun 82 baru pemerintah Iya, membantu pendidikan Sudah dimunte, sudah dimunte. di Munte. Bapak, Seluruhnya lah Munte Pur. dulu rumah-rumahnya yang dibangun pemerintah itu sama semua. Rumahnya bentuk rumah seperti orang Mentawai begini, begini atau rumah Enggak, rumah Dari saya 5 kali 4. 5 kali 4. Seng. seng. Rata itu 5 kali sama 4. Semua Pengungsian itu. bantuan dari pusat langsung. Jadi bantuan sosial itu sudah habis sekarang. Hanya kami bangun rumah ini, bangun permati. Karena bantuan pemerintah. Disebut rumah apa? Lebarnya 4 meter. Satu kamarnya. Waktu saya itu masih Seperti Pak Dobran ini, 5 juga. ada bangunan 2. Rumah Sesareu, punya lantai yang matang, punya di atap seng, rumah ini. Uma, Ini rumah Sabulungan namanya ini. Sabulungan. Sabulungan. Uma Sabulungan. Rumah Sabulungan. Jadi waktu diberikan rumah 5 kali 4 itu kemudian suatu saat pas sudah membaik membuat rumah lagi yang seperti orang Mentawai, uma-uma begitu. Iya. Enak kecil itu kan bantuan namanya. Bukan satu kamar. 5 kali 4 itu bantuan, 1 kamar. 5 kali 4 loh Dina catat. Iya, 5 kali 4. Ukurannya 5 kali 4. Kecil banget. Dikasih atap seng yang biasa mereka pakai atap yang teduh, lalu digosong terbakar, ya gagal lah, enggak. Kembali membuat rumah. Dulu waktu masuk agama Katolik Pak, itu bagaimana masyarakatnya menerima agama yang dibawa misionaris itu atau pendeta-pendetanya bilang jangan pakai adat atau budaya Nenek Mentawai moyang. atau dibolehkan, bagaimana Pak ceritanya itu Pak? Ini. Saya membuka agama dulu, menerima agama Kristen di Bergul. Bapak Kristen? Iya, Bergul benar Munte, Oh, Kristen Katolik. Kristen Katolik. Datang pemerintah waktu ada agama PKI. Tahun 65. Siapa tidak ada punya agama, dipotong lehernya. Itu juga pemerintah.
Karena bahaya itu kan. Takutin gitu. Jadi bapak-bapak, orang Mentawai semuanya pilihlah agamamu. Bukan ditekankan ini agama ini pakai. Pilih agama. Ada masuk agama sekarang 3 kami tahu ini. Yang pertama agama Islam. Yang kedua Kristen Protestan. Yang ketiga Katolik. Bahai itu penumpang. Tidak diakui pemerintah. Hanya 3 dipakai. Jadi saya jawab waktu saya hidup dulu kami menerima agama Katolik. Kami terima agama Katolik. Masuk kami ke Katolik. Tahun 50 itu kejadiannya. 56. Iya, tahun 56. Semuanya pendidikan ini, anak-anak kami semuanya kami ini itu SD. Dan itu didapat dari misionaris. Dari yayasan. Belum pemerintah kan? Belum. Pemerintah tadi baru tahun 82 kan memberikan pendidikan. Tadi yang harus masuk dalam suruh pilih 5 agama tadi pemerintah. Kalau para pendeta misionaris yang datang ke sini bilangnya gimana, Pak? Maksud pemerintah karena polisi sekarang dulu itu semuanya orang Mentawai. Ya. Wali kotanya, wali kampung apa di samanya itu Mentawai. Karena agama sabulungan sudah dibahas, tidak ada keuntungan, tidak ada kemajuan. Itu maksud pemerintah dilarang agama ini. Seperti maaf ya, bapak ini. Dia agama sabulungan. Dia pakai manik, pakai pisau, pakai panah, pakai lele, semuanya tidak ada pembangunan. Hanya dibangun sagu, koko, ayam, itulah kerjaan kami dulu. Sekarang dibilang agama Kristen, masukkan sekolah, apa dibilang yayasan, apa dibilang pastor, apa dibilang pendeta. Anak Mentawai ini belum ada santannya seperti kelapa. Saya kerja membantu guru tahun 60, membantu guru agama. Saya menjadi guru agama, membantu sekolah, membantu agama. Orang Mentawai guru ini namanya guru, tapi pendidikannya sedikit. Seperti kelapa. Kalau kelapa di pulau, itu banyak santan. Minyak. Kalau kelapa di kampung, kurang. Kami tidak ada kecil hati. Itu tunjukkanlah dari yang tinggi pendidikan. Karena kenapa seperti itu? Kami usulkan gaji kami sama pastor. Pastor, kenapa gaji orang TP 15.000 satu bulan? Kenapa guru Mentawai dikasih 3.000 satu bulan? Tahun 61 dan 62 ya. Apa dibilang pastor? Dijawab, seperti kelapa. Kelapa pulau banyak santannya. Kelapa kampung tidak ada minyaknya. Sampai sekarang kami tidak ada semuanya yang kami dengar petunjuk dari pastor. Sampai anaknya menjadi anggota DPR, menjadi guru, menjadi bidan, menjadi dokter semuanya. Menjadi tentara, menjadi polisi, itu petunjuk dari Pastor. Jadi artinya kemajuan itu justru didorong oleh pastor, agama. Ya. Karena agamanya itu dari Cepi, dari Jawa, dari Jakarta, dari Medan, dari luar negeri. Jadi kok ada mereka menyebut orang dari luar Mentawai itu orang tepi. Tapi pendeta-pendeta itu melarang atau tidak agama sabulungan, adat, ritual? Ya, karena dia pendeta itu masuk ke agama Kristen. Karena sabulungan ini dibilang itu Sirik. tak boleh dipakai. Karena risikonya berat. Kalau kita punya mulia, ada kepentingannya. Tidak boleh kerja. Kalau dapat monyet, kalau dapat babi hutan, tidak boleh kerja, ada kepentingannya. Itulah dilarang oleh pemerintah dengan agama. Makanya ini sebanyak. Kalau dia mau kering 1 minggu, tak boleh kita ganggu dia. Tak boleh pergi kerja.
Kenapa? Kalau dia sudah makan rusa, makan babi hutan, makan monyet, itu pantang. Kalau dia dilewati perintah nenek moyang, kena Mati dia. Mati. itu sebabnya dilarang oleh pendeta. Karena pendeta itu dari agama sebelumnya juga. Masuk dia masuk agama, ada perubahan. Baru dicarilah masyarakatnya lain. Tapi untuk ritual-ritual tertentu seperti untuk penyembuhan atau untuk berkesenian menari masih dibolehkan kan sama Masih pendeta? Boleh, Dibolehkan itu. itu tidak ada masalah. Dibolehkan itu. Dan Tidak diboleh dipengaruhi dia itu, tidak terpengaruh. Sedangkan dokter dari Padang, sedangkan dokter dari Jakarta datang di Iya, sini datang dia itu. menjadi sekolah. Kami menjadi dosen menunjukkan ini obat mentawai. Oh, obat-obatan. Dibawa ke Jakarta sampai ke luar negeri, dikasih sama masyarakat paling kuat obat mentawai dari kalah dari Nampan itu. Obat apa itu? itu obat penyakit penyakit itu kalau ini penyakit semuanya ramuan Iya. kan banyak di sini mahasiswa dia selesai datang ke rumah saya setiap ada mahasiswa datang ke rumah saya untuk ini untuk apa Pak saya bilang saya menjadi dosen berarti saya Bapak sudah tua saya bilang tidak apa tidak menjadi soal tubuh Pak saya kasih tunjuk ini obat ini obat ini dibawa ke sini diambil satu-satu daun namanya ini daun ini sampai di situ dimasak sampai ke luar negeri dikasih orang sakit sembuh dia baru mantap jadi tak boleh hilang hanya dihilangkan apa dibilang waktu kami ke kantor gubernur kiri itu budaya kere itu budaya apa ini dia budaya saya jawab Pak Gubernur Pak Dr. Profesor jangan campuri budaya semuanya ada 3 macam kere lain budaya lain turu lain namanya budaya itulah turu budaya ini budaya kabit itu budaya ini Tapi kalau ada, tapi kalau kere untuk pengobatan Bapak ini tahu kere lain pokoknya suku sekali ada 20 suku 20 kakak hanya dia kere sendiri pengalaman Bapak ini semuanya anak-anak tidak tahu seperti apa main silat tidak boleh tunjukkan obat ini tidak karena dari gurunya ada anak kasihannya kira ini jadi saya campurin budaya itu semuanya mentawai dipakai budaya Jadi seluruh ini pakai sekarang pengetahuan pengobatan tradisional itu si kere yang tahu, hanya si kere. kere boleh saya banyak ini si banyak kere ada sumpahnya itu. kalau dia sakit Pak saya undang Bapak anak saya sakit kenapa? Bilang Bapak ini tuh sakit kepalanya dibilang saya tidak mau ikut saya sibuk inilah kasih petunjuk ambillah itu 1, 2, 3 saya pergi Oh, jadi kalau Bisa, Bapak si kerenya sibuk baru dikasih dikasih ya Kalau diminta bisa. Kalau untuk Oh, ya. mengambilkan obat bisa ditumpangkan umpamanya sama saya, bisa saya apa. Tapi Atau kalau diminum, ritual atau untuk diluruskan. pengobatan tidak bisa saya tiru. Tidak bisa ditiru. tapi kerja si kere itu kerja ini apa itu Ya itu ritualnya itu. ritualnya. Kalau ritualnya pasti tidak Tidak bisa. bisa dicampuri. Ada pantangannya. Ada yang dimakan. Ada pantangannya. tidak ada larangannya obat itu tidak ada Tapi kalau obat bisa kalau sibuk si bapak ini ambil aja lah. Bisa disuruh. Bisa. Tapi kalau ritualnya pengobatannya cara pengobatannya tidak bisa dia. Jadi dengan pengalaman Pak Markus selama 32 tahun menjadi aparat desa, mana yang lebih baik di masa sekarang atau di masa dulu? kalau dulu Bu itu penjajahan Penjajahan dari pemerintah pusat kepada orang Mentawai. saya menjadi kepala kampung tidak ada gaji satupun rupiah tidak ada Selama 32 tahun itu. tidak 6 tahun Oh, Waktu kepala kampung ya. masuk saya kepala desa juga 2 periode
30.000 satu bulan. Ya. Kabupaten Padang Pariaman memperjuangkan kampung Munce ini. Saya ada bapak-bapak ini. Saya hampir mati katakan pemerintah, tentara. Kataman sangat, kataman masyarakatnya punya tanah. Orang Puro dengan Majapahit. Kenapa Bapak hampir mati di Kan wilayah ini, karena ini kan ada tanah orang. Ini tanah kosong. Ada Kami yang masuk di ada yang sini, memiliki, banyak durian orang, ada yang banyak memiliki, orang kami babat. yang memiliki. Itu dari musuh saya hampir dimatikan. Jadi Lapor ke akhirnya pemerintah, dilarang pemerintah ini dengan tanahnya. lawan saya. Kami pindah di sini dilarang. Siapa pemilik tanahnya dulu? Apa? Tak yang punya tanahnya itu siapa dulu? Orang Puro, orang Majapahit. Kaya raya itu kan. Kan kami sini pindah dari dulu tahun 79. Ini tanah kosong. Durian orang Majapahit, sagu orang Majapahit, semuanya tanaman orang Majapahit. Kami masuk sini, minta permisi, babat habis. Itulah mencari musuh. Mereka marah. Karena kepala kampung ini menjadi pengacau, dicagang tanaman. Lapor pemerintah siap lawan juga, semuanya itu. Tapi tidak kalah pemerintah tetap menang, saya menang tetap kami di sini. Karena kami menerima undang-undang dasar. Bangunlah jiwa, bangunlah wadah untuk rakyat Indonesia. Itu aja. Kalau kita lima pemimpin, kalah pemerintah, tidak ada artinya. Tapi pemerintah tegas, terus menang pemerintah untuk kebaikan. Jadi pemerintah mendukung usaha Bapak membangun daerah ini. Iya. Jadi orang Puro yang dikalahkan dengan si Iya, Majapahit. disalahkan saya. Karena ini hanya jadi ladang lahan tinggal ya. Iya, sekarang sudah Sudah. lupa mereka menjadi senang dia. Kalau saya tidak masuk ke sini ke Munce, tidak ada jalan ini. Kesalahan saya sudah diminta maaf ya. Ya, ya, ya. Itu sempat terjadi perang nggak dulu Pak? Tapi tahu bapak-bapak ini. Tapi turun tangan pemerintah dan pemerintah waktu itu tahun berapa itu konflik itu? 70-an. Tapi dileraikan oleh pemerintah Masuk ya. sini dari Abri dari Surabaya 2 kali. Yang pertama masuk 60 orang tentara marinir. Yang kedua 60 juga untuk membangun ini. Kalau tidak turun marinir dari Surabaya tentara membantu saya, tidak ada perubahan di Munce. Rawas semuanya. Jadi upaya Bapak membangun ini didukung oleh marinir waktu itu ya. Iya. Sama-sama kerja dulu kalau pangan. Oke. Jadi orang Majapahit, orang Puro. Jadi tidak secara keseluruhan tidak berarti tidak buruk semua pemerintah pada masa itu ya Pak ya. Ada baiknya juga ya. Tadi kan Bapak bilang, saya kan tanya zaman dulu dengan zaman sekarang, dulu itu penjajah menurut Bapak. Tapi ternyata ada juga baiknya ya. Ada juga yang menolong masyarakat yang yaitu angkatan Masuk sini Jepang 3 tahun. abrinya dari marinirnya ya. Jepang 3 tahun di sini kasih biru. Jepang 3 tahun. Bapak menikmat, Bapak sudah lahir waktu itu. Ini sudah besar saya, 10 tahun. Sudah kira-kira 7 tahun saya waktu masuk Jepang. Nah, bagaimana itu ketika Jepang menduduki Mentawai? Kecamatan. Ada gua di sini. Jepang. Ada gua Jepang. Iya. Ada gua Jepang di Mentawai di mana? Ada Gua Jepang. Sekarang dijadikan masih bisa dimasuki atau bagaimana? masuk ke gunung. Oh, masuk ke gunung. Itu kan semuanya alat-alat perang. Jadi pemerintah tahu tulis takut untuk membongkar karena ada bom, ada apa, kena apa, meletus, berulang itu. Oh, masih ada yang aktif. Ada sekarang di pastoran di gunung itu ada. Gunung apa itu, Pak? Pastoran, Pastoran. Pastoran. Di kecamatan. kemana seberut? Oh, yang Secara gua situ. Nah, kita balik ke soal demokrasi yang pada saat sekarang ini kita bicara, Pak. Kita kan hidup zaman sekarang. Ya. Menurut Bapak,
hak-hak Bapak sebagai rakyat sudah dipenuhi belum oleh pemerintah kita sekarang? Belum. Belum. Dalam hal apa yang belum? Banyak kekurangan. Misalnya Seperti pendidikan. pendidikan kurang. Sekarang pendidikan anak-anak kami sampai ke Jakarta, sampai ke Medan, sampai ke Padang. Kami susah untuk memberikan biaya atau makanannya. Itu untuk pendidikan tinggi ya Pak ya? Iya. Ya. Kuliah. Ya, kuliah. Ada masuk pendidikan yang lain, pokoknya kebidanan ada 2 macam. Yang pertama menjadi bidan, sudah 3 tahun tamat, sudah diangkat lagi, ulang lagi menjadi ada D2 diambil lagi. Jadi di Padang. Semuanya ini anak munti, dibilang orang TV. Tak boleh kita adakan kabupaten kasih gerut karena kurang pendidikan sarjana. Sekarang kalau kita hitung sarjana di Munti ini ada 30. Sudah banyak ya? Di Munti. Tapi Tidak ada pekerjaan. pengangguran. Pengangguran. Sedangkan siapa sih? Berarti pendidikan masih kurang. Kalau kesehatan bagaimana Pak? Kalau kesehatan ya sudah lengkap semuanya bidannya. Sudah ada bidan desa. Semuanya dokternya semuanya. Sudah ada puskesmas. Tiap dusun ada bidan. Tiap dusun ada bidan. Kalau dokternya tiap dusun atau tiap desa? Belum ada. Baru di kecamatan. Perkebunan ada juga ya. Madobak ada juga dokter. Madobak sudah masuk. Kemudian infrastruktur sudah baik atau sudah lumayan atau masih kurang? Belum ya, jalan kita aja butuhnya masih becek ya Pak ya. Internet juga masih biar pet ya. Susah loh Pak. Pak Markus saya cari sinyal jalan ke depan rumah si Agus pun belum dapat sinyal loh. Ada di kantor polisi. Itu di Muara. Waktu saya Di Muara aja di kantor polisi. saya berhenti menjadi kepala desa, tetap saya bikin proposal sama bupati. Apa yang Bapak usulkan? Jalan kabupaten atau pendidikan tinggi sini. Tapi direspon nggak oleh bupati? Karena dia bikin proposal ke atas. Ini kalan bupati di sana Presiden, kalau tidak diizinkan presiden tak boleh dilaksanakan. Oh, jadi mereka ngadunya langsung ke presiden. Melihat masyarakat dari sastra itu ya di sastra cetak sih sudah banyak ya dilakukan, tapi di pendekatan seperti ini saya kira masih kurang untuk wilayah Indonesia yang untuk terutama di wilayah 3T sastranya itu ya sastra lisan itu atau tradisi lisan itu tadi gitu loh. Nah dari tradisi lisan atau sastra lisan itu kita bisa mengetahui apa yang kebiasaan sebagai perilaku, gambaran representasi masyarakat itu sendiri, identitasnya itu tergambar di dalam sastra. Mana lagi orang-orang misalnya masyarakat Mentawai menyampaikan tentang dirinya itu lewat urainya, lewat tarian turuknya, lewat ritual-ritualnya, lewat tradisinya. Makanya itu penting. Itu sebagai pintu masuk untuk kita menyelami suatu kedalaman psikologi atau sosiologis masyarakat itu. Psikologinya mungkin tidak ya, tapi mentalitasnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu, tata cara hidupnya, itu bisa kita temukan di dalam sastra itu. Contoh ini, kenapa orang-orang Mentawai itu dari Simatali itu berpindah-pindah itu digambarkan dalam cerita asal-usul nenek moyangnya. Kita bisa belajar dari sastranya itu. Dari sastra itu kita bisa melihat karakteristik suatu masyarakat itu. Misalnya dalam penamaan nama-nama suku mereka itu tergambar dari cerita asal-usul nenek moyangnya. Karena orang Mentawai dekat dengan alam, tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sungai itu menjadi unsur-unsur yang vital bagi mereka untuk dijadikan sebagai nama suku. Sakukuret itu adalah nama dari sebuah sungai yang
apa yang ada di daerah ini yang kemudian itu dijadikan suku. Kemudian ada satu yang menggunakan tanaman salakopak, itu nama tanaman. Nah, jadi itu juga menggambarkan, kita bisa belajar dari sana bahwa alam itu inklusif dengan masyarakat Mentawai. Alam itu adalah bagian dari diri mereka gitu. Kalau nggak ada alam ini, maksudnya tumbuhan, tanaman, lingkungan, geografisnya ini, topografisnya ini, itu mencerminkan siapa orang Mentawai itu, dan itu adalah hal-hal yang penting bagi hidup mereka gitu. Nah, itu tergambar semuanya di dalam sastra. Itulah sebabnya sastra yang menjadi pintu masuk bagi kami untuk menggali satu sosiologis masyarakat di wilayah 3T itu.